Aduh, Randy, masih pagi sudah main HP kamu ya? Aduh, pusing kepala mama nih. Ah, Mama, kan tidak lama juga Randy bermain. Randy, bukan masalah lama atau tidak lamanya kamu bermain HP, tetapi HP itu mama dan papa berikan buat kamu untuk pakai belajar. Kan sekarang kalian harus belajar dari rumah secara online. Mama, Randy capek belajar online terus, Mam. Randy, kamu tidak boleh mengeluh seperti itu, nak. Belajar secara online seperti ini harus kalian jalani karena sungguh berbahaya jika kalian harus tetap bersekolah karena virus corona sekarang semakin meningkat penderitanya. Ibu-ibu guru kalian juga pasti sangat rindu kepada kalian. Tetapi apa daya, belajar online sudah merupakan jalan agar kalian tetap mengerti tentang pelajaran dan tetap berlatih meskipun sekarang belajarnya harus mandiri, sayang. Tapi Mama, Randy tetap bosan. Belajarnya sendirian saja. Makanya Randy harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dengan penuh kuasanya menghentikan perkembangan virus ini dan para tenaga medis diberkati sehingga cepat ditemukan antivirusnya dan Randy cepat kembali belajar bersama teman-teman di sekolah. Iya, Mama. Randy setiap hari berdoa supaya virus ini cepat hilang agar Randy bisa bermain dan belajar di sekolah lagi, ketemu teman-teman, ketemu ibu guru. Amin. Tapi hari ini Mama temani Randy belajar ya, please Mom. Oke, karena hari ini Mama juga bekerja dari rumah, jadi hari ini Mama akan dampingi Reni belajar ya. Yes, Randy senang belajar hari ini. Oh iya, hari ini jadwal apa ya? Hari ini hari Selasa, jadwalnya kita belajar pendidikan agama dan budi pekerti, Mama. Ini ada link YouTube-nya dikirim Ibu Ria di grup WhatsApp. Nah, begitu dong, hebat-hebat. Anak Mama mulai semangat lagi. Kalau begitu Randy mandi, lalu ganti pakaian seragam sekolahnya dan kita mulai belajar ya. Mama tunggu di ruang belajar. Oke, mamaku sayang. Terima kasih, mamaku yang paling cantik. Randy, ada-ada saja kamu nak. Oke, selamat belajar ya sayang. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anakku sekalian. Pagi ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, khususnya bagi kalian siswa kelas 6. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami semua diberi sehat dan kuat oleh Tuhan. Kami akan mulai pelajaran kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dari awal sampai selesainya. Ampunilah setiap salah dan kenakalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih bagi kalian yang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anakku sekalian, apa kabarnya kalian hari ini? Puji Tuhan, jikalau hari ini kalian dalam keadaan yang sehat. Ibu terus berharap kalian berada dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulaikan pelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kalian siapkan Alkitab kalian, buku siswa pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6,
juga alat tulis kalian. Judul pelajaran kita hari ini adalah Bacalah dan Temukanlah. Bahan Alkitabnya terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 dan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Terdapat pada halaman 25. Silakan kalian buka halaman 25. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira siapa ya di antara kalian yang pagi ini berdoa dan baca Alkitab? Yang angkat tangannya, puji Tuhan, kalian hebat, luar biasa. Dan bagi anak-anakku sekalian yang mungkin masih malas menggunakan waktunya untuk beribadah, untuk berdoa, untuk baca Alkitab, Ibu berharap kalian mulai dari sekarang siapkan waktumu untuk berdoa dan membaca Alkitab. Lalu ada yang bilang begini, Ibu, saya kalau berdoa setiap saat. Kalau mau makan, saya berdoa. Bangun pagi, saya berdoa. Sebelum tidur, saya berdoa. Sebelum belajar, saya berdoa. Tapi kalau baca Alkitab, hanya 1 kali saja Ibu Guru. Nanti di gereja. Wah, membaca Alkitab juga harus dilakukan sesering mungkin. Mengapa? Ibu akan menayangkan video yang menjelaskan pentingnya membaca Alkitab tiap-tiap hari. Tugas kalian, silahkan kalian simak video tersebut, lalu tuliskan manfaat dari membaca Alkitab. Silahkan menyaksikan. Halo Shalom semua, hari ini kami ada di sini untuk membahas tentang mengapa penting membaca Alkitab. Menurut saya, pentingnya membaca Alkitab itu untuk mengenal pribadi Tuhan. Kalau manusia aja bilang gak kenal maka gak sayang. Begitu juga tentang diri kita sama Tuhan. Kalau kita gak kenal Tuhan, gak kenal pribadinya Tuhan, belum tentu kita bisa sayang sama Tuhan. Dan gimana cara kita bisa mengenal Tuhan? Ya lewat baca Alkitab itu. Kalau menurut saya, mengapa kita penting membaca Alkitab? Karena dengan membaca Alkitab, maka kita akan dikuatkan di dalam Tuhan. Menurut saya, sebagai anak-anak Tuhan begitu penting untuk kita membaca Alkitab karena di dalam Alkitab berisi banyak janji-janji Tuhan yang pastinya akan menguatkan setiap kita. Di dalam menjalani kehidupan ini seringkali kita menghadapi berbagai macam masalah ataupun persoalan. Dan kita sangat butuh penguatan firman Tuhan, janji-janjinya akan menguatkan kehidupan setiap kita. Bagi saya, firman Tuhan sangatlah penting untuk mengoreksi hidup kita. Dua Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, mengoreksi kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Maka itu teman-teman, sangatlah penting bagi setiap dari kita untuk membiasakan diri membaca firman Tuhan setiap hari. Yang pertama adalah karena firman Tuhan dapat membantu kita untuk mengenal siapa sih pribadi Tuhan. Yang kedua adalah untuk menguatkan kita di dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah untuk mengoreksi hidup kita. Apa sih yang sebenarnya masih salah di dalam hidup kita? Maka itu teman-teman, yuk di tahun yang baru ini kita mulai membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Sekalian, kalian sudah menyaksikan video tadi. Apa saja manfaat Alkitab, membaca Alkitab menurut video tadi? Mari kita daftarkan satu persatu. 1. Untuk mengenal pribadi Tuhan. 2. Untuk supaya kita dikuatkan di dalam Tuhan. Setiap kita berada dalam masalah, kita kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan mengoreksi kehidupan kita.
ketika salah atau benar apa yang kita lakukan, itu dikoreksi oleh firman Tuhan. Mari anak-anakku sekalian, kalian buka halaman 25, kalian lihat pada bacaan hari ini tentang manfaat membaca Alkitab. Kemudian kalian membaca pertanyaan ini. Sekali lagi buka halaman 25, kalian lihat bacaan hari ini, materi bacaan hari ini tentang mengapa harus membaca Alkitab, pentingnya membaca Alkitab. Dan ketika kalian membaca, setelah kalian membaca, Ibu harapkan kalian akan mengerjakan tugas dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya pertama begini: mengapa si kakek menyuruh cucunya membawa air dengan keranjang yang sudah dilubangi? Kalian bisa mendapat jawabannya dalam bacaan. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan ya. Pernahkah kamu membaca Alkitab? Tinggal dijawab pernah atau tidak pernah. Seberapa sering? Tiap hari, seminggu sekali, atau tidak pernah sama sekali? Silakan kalian jawab dengan jujur. Lalu apakah yang kamu rasakan atau dapatkan ketika membaca Alkitab? Mungkin kalian bisa merasa hati dan pikiran saya, Ibu Guru, merasa tenang, merasa penuh sukacita, damai. Atau saja biasa saja, Ibu Guru. Silakan kalian tuliskan apa perasaanmu. Lalu di situ ada soalnya juga, ceritakanlah di depan teman-temanmu. Nah, karena ini dalam masa pandemi kita belum bisa berjumpa, belajar bertatap muka, karena kita harus belajar secara online, maka pertanyaan ini kita lewatkan saja ya. Lalu pertanyaan ketiga, apa manfaat membaca Alkitab menurut cerita di atas? Nah, jawaban ini juga kalian bisa dapati ketika kalian membaca bahan bacaan hari ini. Kalian boleh pause video ini ketika kalian sementara mengerjakan tugas tersebut. Lalu setelah kalian selesai mengerjakan tugas, Ibu harap kalian play kembali video ini. Nah, kalian telah selesai mengerjakannya. Terima kasih, kalian boleh mengerjakan tugas hari ini. Nah, ingatlah anak-anakku, membaca Alkitab itu sangat penting, sangat bermanfaat bagi kita. Manfaatnya kalian sudah temukan jawabannya, baik melalui video atau juga bacaan hari ini. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab. Membaca Alkitab bukan hanya sampai pada dibaca saja, tetapi lebih dari itu, membaca Alkitab juga harus melakukannya. Isi firman Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasakanlah dirimu untuk mengatur waktumu agar dapat membaca Alkitab dan melakukan isi firman Tuhan. Di akhir pembelajaran ini, Ibu akan berikan tugas, dan tugasnya akan Ibu terima dalam bentuk video yang bisa kalian kirimkan ke WhatsApp group yang telah kita buat. Tugasnya adalah, buatlah rancangan atau jadwal ibadah kalian membaca Alkitab hari ini, atau besok, atau lusa, atau sepanjang minggu ini. Itu lebih bagus kalau sepanjang minggu ini. Kalian tuliskan hari apa, tanggal berapa, isi bacaannya di mana, di kitab mana, lalu berikan catatan tentang apa perintah Tuhan dalam Alkitab yang kalian baca. Ketika kalian membaca Alkitab yang telah kalian jadwalkan, minta tolonglah kepada mama atau papamu, kakak atau adik, atau orang-orang yang ada di rumahmu untuk memvideo kalian sementara membaca Alkitab. Video dapat dikirim sekali lagi melalui grup WhatsApp yang telah kita buat. Mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah
melaksanakan pembelajaran melalui online hari ini tentang pentingnya membaca Alkitab. Biarlah kami semua menjadi tekun dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami dimampukan untuk setia membaca Alkitab dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tiba di akhir pembelajaran, kiranya kasih Tuhan tetap menolong kami sehingga di minggu-minggu yang akan datang, kami pun dengan sehat dan kuat dari Tuhan boleh berjumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua, tolonglah orang-orang di sekeliling kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah kasih Tuhan juga menyertai kehidupan kami. Inilah doa kami, ampuni salah dan kenakalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah belajar bersama melalui video pembelajaran hari ini. Ibu berharap di minggu-minggu yang akan datang kita boleh berjumpa lagi. Dan ingat pesan Ibu Guru, jaga kesehatan kalian, rajin-rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan juga kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker, jaga jarak ya, agar kalian tetap sehat. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.